Ancaman resesi global tahun 2023 menyelimuti pasar keuangan tanah air. Ancaman resesi hadir karena saat ini dunia sedang bergejolak akibat dari isu geopolitik global yang berlangsung. Kekhawatiran ini muncul akibat angka inflasi di dalam negeri yang semakin meninggi sehingga membuat pasar saham dilanda aksi jual. Rupiah juga terkena imbasnya, tetapi pasar obligasi masih bervariasi. Kenaikan angka inflasi di sejumlah negara juga membuat isu resesi terasa semakin nyata. Aset-aset beresiko pun rontok belakangan ini. Kepala Ekonom Global Citigroup, Nathan Sweet, mengatakan resiko dunia mengalami resesi kini sebesar 50% dalam 18 bulan ke depan. Untuk membahas investasi yang aman di tengah ancaman resesi global, telah bergabung bersama kami di Investment Clinic. Kali ini Mbak Mike Rini, founder Mitra Rencana Edukasi. Selamat pagi Mbak Mike. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, Mbak Mika bicara mengenai potensi resesi ekonomi global yang semakin kuat diiringi dengan munculnya isu beberapa negara yang diperkirakan akan bangkrut. Di dalam negeri, laju inflasi semakin tinggi. Belum lagi kondisi nilai tukar rupiah yang melemah bahkan hampir ke level Rp15.000 terhadap dolar Amerika Serikat. Sebagian besar investor jadi kehilangan arah dalam menentukan instrumen yang tepat untuk menyimpan dananya dan berinvestasi tanpa harus menanggung risiko kerugian yang besar. Adakah saran terkait hal ini, Mbak? Ya, kalau kita udah bicara investasi, ya berarti kita harus bisa meminimalkan risiko. Ya. Nah, kalau dalam hal inflasi sebenarnya tidak semuanya itu berakibat negatif gitu ya, karena kaitannya inflasi dengan investasi adalah berbagai investasi itu memiliki arah pertumbuhan yang bisa jadi berkebalikan gitu. Jadi tidak semua ketika terjadi inflasi atau terjadi inflasi tinggi, semua produk investasi itu turun, tidak semuanya begitu. Tetapi ada juga yang naik. Contohnya misalnya dalam situasi inflasi tinggi, tingkat suku bunga oleh Bank Sentral biasanya dia naik ya. Nah kalau udah naik berarti produk-produk yang berbasis bunga ya, seperti misalnya deposito, lalu reksadana pasar uang, biasanya dia mengalami kenaikan. Gitu. Nah namun di sisi kemudian juga beberapa harga komoditas yang ini investasi yang berbasis komoditas atau investasi yang real gitu ya, seperti emas, biasanya dia juga mengalami lonjakan. Nah, karena itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau berinvestasi, apalagi dalam inflasi yang cenderung sedang meningkat ini, maka yang pertama adalah Anda harus komposisi yang proporsional antara panjang, kemudian harus bisa menjaga tingkat likuiditas Anda, dan kemudian mungkin bisa Anda tambahkan juga dengan Anda memanfaatkan momentum kenaikan sesaat ini. Jadi jangka panjangnya, kemudian juga likuiditas jangka pendek, dan mungkin Anda bisa trading untuk memanfaatkan momentum jangka pendek ya. Contohnya kalau untuk yang jangka panjang ini seperti misalnya reksadana saham atau saham ya, ketika inflasi tinggi sebenarnya tetap aman asalkan Anda investasi di dalam produk berbasis saham itu jangka panjang di atas 10 tahun, karena seperti kita lihat secara statistiknya bahwa ekonomi itu pasti bounce back kok. Kalau dia sudah turun pasti dia nanti akan naik lagi dengan secara alamiah ya. Kemudian untuk menjaga likuiditas, contoh ya, beberapa produk seperti investasi seperti reksadana pasar uang dia akan mengalami kenaikan gitu. Sehingga kita di sini perlu menjaga alokasi yang proporsional ya, antara investasi jangka panjang dengan investasi yang jangka pendek yang berbasis dengan tujuan untuk menjaga likuiditas tadi. Nah, kalau Anda ingin memanfaatkan momentum, maka menambahkan investasi Anda dengan misalnya membeli emas untuk misalnya trading jangka pendek, atau kita membeli dolar ya mata uang dolar ya dalam jangka pendek, bisa saja asalkan Anda harus pastikan bahwa dana untuk trading ini tidak mengganggu tujuan investasi Anda yang lain. Mbak, kalau tadi dikatakan berarti kita harus bisa membuat skema ya, investasi jangka panjang, jangka pendek. Tapi kadang-kadang
trader ataupun para investor itu sering panik ya, terutama ketika melihat investasi mereka terpengaruh sekali dengan isu geopolitik, terutama kalau investasi jangka pendek. Kalau kita lihat komoditi naik turunnya sangat fluktuatif, volatile sekali. Kalau Anda melihat seperti apa nih? Supaya kita tidak jadi panik untuk segera melepas ataupun kita tidak terlalu panik untuk selling pada saat mendadak dengan kondisi geopolitik ataupun kondisi panik selling seperti ini, Mbak. Ya, terjadinya kenaikan dan penurunan risiko, yaitu tidak selalu negatif sekali lagi ya. Kalau tidak terjadi kenaikan atau penurunan, tidak terjadi fluktuasi, itu nilai investasi kita biasanya datar aja ya. Justru terjadinya fluktuasi itu menimbulkan gejolak-gejolak sesaat sehingga kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk apa? Profit taking gitu. Itu kalau seorang investor dengan mindset yang benar ya. Sehingga dia sekali lagi, dia punya rencana investasi, punya policy, punya kebijakan. Kebijakannya pada dasarnya adalah dia mau menyebar risikonya. Jadi tidak semuanya dia fokuskan pada trading atau jual beli jangka pendek secara simultan. Tetapi ada juga yang dia alokasikan untuk jangka panjang ya. Nah, panik itu hanya akan berakibat kita itu mengikuti tren sesaat saja gitu. Padahal yang namanya investasi dan berbagai produk investasi, kinerjanya itu tidak semuanya itu searah ya. Tetapi ada yang berkebalikan, satu naik bisa jadi satu turun. Sehingga yang diutamakan di sini adalah bagaimana kita memiliki diversifikasi produk-produk investasi yang tepat untuk profil risiko investasi kita. Mbak, apakah tolak ukur dalam memilih instrumen investasi harus tepat ya Pak, terutama ketika kondisi sedang resesi seperti saat ini? Ya pasti ya, jadi paling tidak begini, kita dalam hal berinvestasi itu harus di atas inflasi. Ya. Kalau inflasinya naik berarti kita harus cari produk investasi yang nilainya di atas inflasi. Nah kalau yang di atas inflasi, tadi secara ekonomi, ketika inflasi naik, tingkat suku bunga naik, berarti produk-produk investasi yang berbasis suku bunga, ya itu yang kita pilih, gitu ya. Yang alokasinya itu mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan yang lain. Tetapi karena ekonomi tetap dia akan bertumbuh dalam jangka panjang, berarti tidak semua atau kita latah mencairkan semua produk investasi kita, kemudian kita masukkan misalnya ke produk investasi yang berbasis bunga itu tadi. Nah, di sini proporsi yang tepat itulah yang kemudian untuk pembagiannya sebenarnya dikembalikan atau tergantung dari profil risiko kita. Kalau kita misalnya masih muda gitu, kita berinvestasi dalam jangka panjang ya, dengan lebih banyak 70%-nya misalnya berbasis saham, itu tidak ada masalah gitu. Karena dia pasti nanti akan bertumbuh dengan sendirinya dalam situasi ekonomi jangka panjang gitu. Nah, sementara kalau kita mungkin semakin usianya semakin senior gitu ya, semakin tua, nah kita mungkin lebih harus berhati-hati sehingga akan lebih harus banyak dialokasikan untuk jenis investasi yang tetap memberikan pertumbuhan tetapi tetap liquid dalam jangka pendek. Baik, Mbak, ini kalau saya sempat meriset ya, investasi di emas tidak menjadi pilihan utama karena aset ini hanya melindungi nilai, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, berbeda dengan misalkan aset pertumbuhan di properti atau saham yang mengalami fluktuasi harga. Apakah Anda setuju dengan statement ini, Mbak? Ya, dalam suatu situasi tertentu, ya memang betul yang namanya emas itu dia memang tahan terhadap inflasi, tapi asalkan disimpan dalam jangka panjangnya karena tingkat pertumbuhan emas biasanya dia sejalan atau seiring dengan inflasi. Namun ada situasi-situasi tertentu ketika harga emas memang mengalami lonjakan. Sama seperti kayak misalnya terjadi lonjakan komoditas atau barang-barang kebutuhan rumah tangga ya, seperti bensin ya, kemudian juga misalnya listrik gitu, atau beras atau gula gitu, atau cabai misalnya ya. Harga itu menyebabkan terjadinya inflasi dan makanya emas yang juga dikategorikan sebagai suatu komoditas ya, atau barang itu juga dia mengalami kenaikan. Namun momentum ini hanya sifatnya sementara. Kalau Anda punya dana lebih mau memanfaatkan momentum kenaikan atau lonjakan harga emas, lonjakan harga US dollar rupiah dalam jangka pendek misalnya dalam sebulan atau 2 bulan ya, itu bisa saja cuma itu arahnya lebih ke arah spekulasi gitu. Jadi kalau Anda mau memanfaatkan momentum itu,
pastikan bahwa dananya itu tidak mengganggu tujuan investasi yang lainnya, artinya itu dana lebih lagi. Mbak, kalau kita bicara mengenai investasi, yang menarik adalah saat ini kita lebih cocok untuk investasi di real asset atau di paper asset, Mbak? Kombinasi, ya kombinasi. Jadi begini, kalau investasi yang sukses itu adalah kita tidak hanya fokus pada return on investment-nya saja. Nah, return on investment ini dia bisa pertumbuhan jangka panjang. Bisa juga dia memberikan kita pendapatan fixed income, ya, pendapatan tetap, ya. Nah, kita harus bisa mengkombinasi gitu, jadi tidak hanya kita misalnya pertumbuhan jangka panjang saja gitu, tetapi kita tidak memiliki keuntungan dari pendapatan tetap gitu. Nah, dengan demikian sebaiknya ya kita harus kombinasikan pilihan produk investasi kita. Ada yang instrumennya jangka panjang, memberikan pertumbuhan jangka panjang ya, sehingga aset kita bisa berlipat ganda di dalam jangka waktu di atas 10 tahun. Tetapi ada juga yang memberikan uangnya sekarang gitu ya, pendapatan tetap tadi, misalnya surat utang negara ya, berbagai obligasi obligasi pemerintah yang bisa dibeli secara retail ya, atau yang berbasis seperti deposito ya, nah itu dia bisa memberikan keuntungan investasi berupa pendapatan tetap sekarang. Nah, kesuksesan investasi itu harus kombinasi dari semua produk tersebut gitu. Baik. Sehingga sekarang alokasinya aja yang harus disesuaikan dengan profil risiko Anda. Baik, terima kasih sekali perbincangannya Mbak Miki Rini selaku founder Mitra Rencana Edukasi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.